Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, saya sudah berada di dalam, tapi lagi-lagi gedungnya tidak boleh dimasukkan ke dalam kamera karena khawatir ada identitas dari gedung yang menunjukkan tempat di mana penyimpanan server, ya, data storage Peduli Lindungi ini. Dan tidak hanya Dirjen Aptika, aplikasi informatika, saya juga ditemani oleh salah seorang pejabat dari Kemenkes. Ia adalah Kepala Kantor Transformasi Digital, Pak Setiaji. Pak Setiaji, makasih Pak Setiaji. Terima kasih juga. Ada dari Kemenkes, ada dari Kemenkominfo. Saya ke Pak Setiaji dulu. Pak Setiaji, ide Peduli Lindungi dari mana? Informasinya dari Singapura, benar nggak sih? Jadi Peduli Lindungi ini memang sudah sejak lama ya, tahun lalu di-create gitu. Terus kemudian dari awal COVID ya? Ya, dari awal COVID Cuma sudah. belum maksimal penggunaannya. Betul, pada waktu itu memang belum terpikirkan seperti yang sekarang, seperti ini. Nah, kemudian Kira-kira bulan apa itu dulu? Oktober ya. April, Mei 2020. 2020. Oke. Oktober baru jadinya. Oh, Ya. Oktober baru launching ya. Dan Oke. kemudian pada waktu itu diserahkan ke Kominfo untuk untuk dikembangkan gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan makin tingginya COVID ya pada waktu yang kedua ini, nah kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa tetap sehat, terus kemudian ekonomi tetap bisa berjalan. Ya. Nah, oleh karena itu Peduli Lindungi kita coba tambah fungsinya sehingga bisa melakukan screening. Oke. Jadi screening setiap orang yang masuk, kemudian kita integrasikan dengan aplikasi pencatatan hasil COVID. Nah, kemudian bisa dapat mengidentifikasi orang tersebut apakah terkena positif COVID ataupun tidak. Iya. Pertanyaan gini, saya akan tunjukkan. Ada informasi saudara yang saya akan tunjukkan pada Anda, disampaikan di media sosial. Ini dari akun Leonita Julian, ya. Yang pernah tes PCR hasilnya positif, artinya dia pernah menjadi positif COVID penyintas, terus udah isoman dan sembuh dari COVID, baiknya tes ulang sampai hasil negatif, artinya harus PCR lagi. Karena kalau nggak tes ulang, data di aplikasi Peduli Lindungi bakal tetap positif terus dan dianggap positif, tapi berkeliaran. Sekarang kan menurut Kemenkes, Bapak lebih tahu di Kemenkes ya, tidak harus PCR lagi. Betul. 14-15 hari dianggap sembuh, tidak perlu PCR lagi. Betul. Tapi kan data di aplikasi Peduli Lindungi, dia masih positif, Pak. Ketika dia masuk ke pusat perbelanjaan misalnya, merah dong, Pak. Ya, untuk yang case seperti ini kita sudah menambahkan algoritma baru. Jadi ada dua metode. Pertama kan di sistem pencatatan kita, bagi yang positif terus kemudian sembuh, diupdate datanya menjadi sembuh. Terus kemudian yang kedua, kita juga tambahkan algoritma lain. Gitu. Jadi misalnya tidak diupdate oleh Dia nggak PCR provinsinya lagi misalnya, atau dia nggak antigen lagi. Betul. Tapi dia udah sembuh nih misalnya, udah 15 hari, udah 21 hari misalnya. Iya. Maka Ya, jadi di sistem juga ada pengupdate ya. Oke. Jadi di dinas masing-masing wilayah itu melakukan updating. Kalau melihat lagi ini sudah 15 hari yang bersangkutan apakah sudah sembuh ataupun tidak. jadi Kemudian 15 hari otomatis dia udah bisa aktivitas. betul. Jadi satu lagi hal, jadi Peduli Lindungi itu adalah membantu, tools untuk membantu menekan yang namanya angka penyebaran. Karena tadi harus sepakat semuanya, semua masyarakat juga harus punya perilaku yang mengikuti prokes. Ini hanya kalau apabila terjadi outbreak, kita tahu siapa yang harus dilakukan pengecekan segera. Itu. Nakal misalnya, atau dia kontak erat misalnya. Ya, ada begitu dia ada kontak erat, nah itu kita tahu. Untuk itu dia dikasih tahu. Begitu dia dikasih tahu lebih awal, faktor penyembuhnya lebih cepat karena kita tahu lebih awal. Taunya kontak erat dari mana? Kan yang tahuan hanya positif dari tes. Pada waktu check-in kan akan terlihat siapa saja yang check-in bersamaan pada waktu itu. dalam Oh, radius oke. terdekat. Oh, kelihatannya pada waktu check-in. Oh, ini Ya. penting nih, ini penting nih. Ya. Jadi begini, nih saya harus sampaikan saudara. Jadi ketika ada, katakanlah ya, orang nakal, dia positif misalnya, tetap berkeliaran. Maka ketika dia check-in di pusat perbelanjaan misalnya, Betul. itu radius berapa? Di situ semua. 100 sampai 200 meter. 100 sampai 200 meter. Jadi 100 sampai 200 meter yang berada di sekitar orang nakal yang positif itu, dia akan terkena kontak erat. Jadi orang yang ada di 100-200 meter radius itu, ketika masuk ke pusat perbelanjaan lagi, dia akan merah. Enggak dong, sebenarnya dikasih notifikasi juga dengan merah, dikasih notifikasi. Kamu tolong cek kemungkinan, karena namanya ada di antara kita ini, knock on wood ya. Ada itu berarti orang di sebelah ini harus dikasih notifikasi. Oh, ada orang di sekeliling kamu waktu itu kena. Iya.
Untuk itu perlu kamu melakukan tes. Ya. Jadi sebenarnya kita punya sistem lain untuk tracing ya namanya. Iya, Itu yang tracing. kita gunakan oleh. Jadi kesimpulannya kalau ada yang positif COVID, jangan nakal, jangan berkeliaran. Ya, gitu. karena merugikan orang lain juga. Meskipun saya juga punya data, ini saya pribadi. Saya akan tunjukkan pada Bung Semi dan Pak Setiaji. Ini saya sendiri yang kemudian melakukan. Jadi saya masuk ke salah satu pusat perbelanjaan. Ini ada di wilayah aglomerasi juga Jakarta. Saya akan coba masuk, ternyata nggak ada yang jaga. Dan saya bisa saja masuk. Bisa melenggang bebas. Ya, ini scan-nya dan saya bisa masuk dengan sentosa. Itu yang saya tadi katakan, itu kalau namanya sebuah inovasi itu harus didukung oleh SDM, Oke. teknologi, sama regulasi. SDM ini bukan hanya yang penyedia, tapi masyarakatnya pun sama-sama sadar bahwa kita butuh tools ini supaya kita bisa beraktivitas di era pandemi. Jadi orang yang sakit berkeliaran nakal, Ya. plus pengelola Orang yang pusat harusnya perbelanjaannya jaga, nggak ada yang jaga, abai. Ya. Jadilah itu barang. Penularan kemana-mana. Ini harus ada kerjasama semua sekali lagi. Ya, harus. Oke. Ada satu lagi, antrian di bandara. Nah, ini juga yang kemudian sering dikeluhkan karena sistemnya mati. Ketika mau cek ke Peduli Lindungi nggak bisa, lama sekali loadingnya. Apa yang terjadi, Bung Semi? Ya, itu banyak sekali. Mungkin conjunction pada saat itu banyak orang yang check-in. Masuk bareng. Bareng ini banyak. Tapi kita selalu memperbaiki. Jadi kita menganalisa. Jadi namanya sebuah aplikasi itu tiap hari harus Oh, setiap hari pasti harus diperbaiki, melihat itu meningkatkan performance. Kita ada tim, ada timnya melihat, karena kan namanya aplikasi besar. Tadinya kita hanya trafficnya ratusan ribu, sekarang 7 juta. Sekarang nih, 7 juta per hari ini. Ya, yang hit ya. 7 juta satu hari. Iya, per hari 7 juta. Per hari 7 Tapi juta. Itu anunya transaksinya. yang menggunakan ya. Sessionnya. Ya, lebih sessionnya tinggi bisa. lagi. Jadi daily aktifnya itu 55 juta sekarang. Oh, 55 juta. Daily aktif. Jadi Ya. satu hari Iya. itu 55 juta orang yang Ya. mengakses Peduli Lindungi. Betul. Jadi bukan hanya yang melakukan check-in, tapi Iya, juga iya. mengakses webnya, cek sertifikat. Dan ini bisa jadi terus bertambah karena ini Betul, menjadi syarat makin untuk terus. aktivitas di Indonesia. Iya. Akan diperluas nanti bukan hanya pusat perbelanjaan, mau terbang, mau naik kereta, Iya. semuanya ketika keluar rumah jangan-jangan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kita akan memilih apakah kita harus PPKM terus atau kita aktivitas tapi merubah pola. Ini yang menjadi tantangan juga. Tidak hanya di sini, saudara, saya ingin sekali lagi meminta izin untuk masuk ke dalam. Boleh, Pak Semi ya? Ya, kita ada room untuk lihat itu, tapi Oke, ada masuk lagi tidak bisa, hanya untuk Jadi servernya tetap dirahasiakan, termasuk juga lokasi, saudara, karena membahayakan. Kenapa server tidak boleh? ya, memang itu ada standar internasional. Jadi semua data center bukan hanya punya kita. Kalau dia sudah mengenai data center itu memang tidak boleh kamera masuk izin aja ke sini aja itu harus ada susah. Harus Pak Dirjen nih, nggak bisa saya masuk sendiri. Karena ini sambil meliterasi masyarakat, ya tapi kita harus ada protokol yang harus kita. Dan ini pertama kali media datang ke sini ya, Ya, saya rasa untuk itu. untuk Peduli Lindungi. Betul. Ya, Pak Setiaji. Betul. Oke, terima kasih saya diberikan kesempatan. Meskipun tidak bisa masuk ke dalam server, tapi kalau kamera mati boleh dong saya masuk. Tetap ngarep. Nanti kita coba sana, saudara. Kita akan masuk ke dalam. Sekali lagi kamera akan saya matikan dulu. Kita akan masuk ke dalam. Kita bicara soal sekolah, karena sekarang PTM, pertemuan tatap muka akan segera dimulai, diperluas. Betul. Apa yang akan terjadi nanti dengan aplikasi Peduli Lindungi di sekolah? Saya akan melisiknya eksklusif